Syuri lailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pasal 256 qauluhu qaumun tastabiqu anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tastabiqu adhkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa adhkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la adhkara wala anwara na'udzubillahi min dzalik. Ada kaum yang cahayanya mendahului zikir dan ada kaum yang zikirnya mendahului cahaya. Ada kaum yang zikir dan cahayanya berada dalam posisi yang sama. Ada pula kaum yang tidak memiliki zikir dan cahaya, na'udzubillahi min dzalik. Kaum yang cahayanya melalui zikir adalah kaum majdubun, wong jadab, orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya, dan murad. Jadi ini bukan dua orang ya, ini satu orang. Majdubun muradun, orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dekat dengannya. Ketika mereka menghadapi cahaya, terdengarlah pada mereka zikir-zikir tanpa beban. Zikir-zikir itu pun dengan mudah mempengaruhi mereka. Jadi bahasanya ini apa jenenge, nur yang tampak dahulu atau nur Gusti Allah atau apa cahayanya Gusti Allah yang mereka lihat dahulu. Dari situ dengan menyaksikan, dengan isyhad, dengan syahadah, dengan syuhud, dengan mukasyafahnya menimbulkan zikir-zikir dilafadzkan oleh majdub, oleh wong jadab. Ada pula kaum yang zikirnya mendahului cahaya. Jadi zikir dulu baru mukasyafah. Mereka adalah para muridun atau yang menghendaki kedekatan dengan Allah dan salikun. Jadi ini satu orang ya, muridun salikun, yang meniti jalan menuju Allah. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa bermujahadah dan bersusah payah dalam beribadah. Mereka melakukan zikir dengan penuh perjuangan. Dengan zikir itu mereka bisa mendapatkan cahaya. Golongan pertama, mereka meraih ketaatan kepadanya dengan bantuan karomah Allah. Kondisi mereka ini sesuai dengan firman Allah, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Untuk redaksi ayatnya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allahu ala kulli syai'in qadir. Sementara itu golongan kedua meraih karomah Allah dengan ketaatan kepadanya. Kondisi mereka ini sesuai dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina linahdihim subulan. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya ono kalane zikir dhisik baru ketok cahaya, ono kalane begitu ketok cahaya baru zikir. Itu adalah dua golongan. Golongan ketiga, keempat kan ya
dari dua golongan ini kan kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau golongan ketiga berarti yang zikir dan cahayanya berada dalam posisi yang sama. Kan sampean bisa dari dua contoh, dari dua golongan ini sampean bisa menyimpulkan sendiri bagaimana. Apalagi golongan keempat kan ya wis malah gampang contohnya. Ibnu Athaillah menyebutkan hikmah lain untuk menjelaskan kondisi dua golongan ini. Jadi kenapa hanya yang dibahas hanya dua kaum, hanya dua golongan? Nah, ono penjelasannya lagi bahwa ya dua golongan ini kan perlu penjelasan, perlu pembeda bahasanya. Qaluhu dzakirun dzakara liyastani qalbuhu. Wa dzakirun istanara qalbuhu fakana dzakiran. Walladzi istawat adzkaruhu wa anwaruhu. Fa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yaqtadi. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya. Lalu dia pun menjadi pezikir. Apa nok bahasa Indonesia pezikir? Orang yang selalu ingat bahasanya ngono. Zakir itu kan isim fa'il, fa'ilun. Berarti orang yang selalu berzikir, orang yang selalu ingat. Ada orang yang terang hatinya, lalu dia pun menjadi orang yang berzikir. Ada pula yang zikir dan cahayanya sama, sehingga dengan zikirnya itu ia mendapat petunjuk, dan dengan cahayanya itu ia melangkah. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya. Mereka adalah para salikin. Kemudian ada orang yang terang hatinya lalu ia berzikir. Mereka itulah para majdubun. Baginya berzikir seakan bernafas seperti biasa, bahkan lebih ringan lagi. Beda halnya dengan golongan yang pertama, salikun. Tadi disebutkan ya oleh salik, murid. Itu kan ya dengan mujahadah dan bersusah payah. Kalau yang pertama majdubun itu kan enggak toh. Seperti telah dijelaskan, salik lebih sempurna daripada majdub. Karena salik benar-benar mengetahui jalan menuju Allah. Mereka mendapatkan karomah dengan perjuangan dan penderitaan. Sedangkan majdub tidak demikian, karena mereka tidak pernah meniti jalan menuju Allah. Mereka mendapat karomah Allah karena Allah yang menarik mereka untuk didekatkan kepadanya. Seperti itulah kondisi mayoritas majdub. Mayoritas majdub. Jika tidak, sebagian dari mereka mungkin akan meniti jalan yang dipersingkat oleh pertolongan Allah untuknya, sehingga ia menempuhnya dengan cepat. Di sini mungkin ia tetap menempuh jalan, tetapi ia tidak mengalami liku-likunya dan menapaki panjang jaraknya. Jadi intinya ya diluk lah, walaupun ngalami salik tapi diluk banget. Jadi ngoten niku wau penjelasan dua golongan tadi. Termasuk kemarin sempat dijelaskan toh satu-satunya majdub yang bisa dijadikan grandmaster, guru, grand syekh, guru besar itu adalah Imam Rifai al-Baghdadi. Atau kalau kita tarik ke atas lebih mentok, Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia yang majdub tapi tidak hilang akal. Atau yo seumur hidupnya Rasulullah itu majdub, Pak. Tapi terkontrol. Makanya dikatakan makhluk paling sempurna, dikatakan khatamul anbiya wal mursalin. Itu karena yo luar biasa.
Ibnu Athaillah mengisyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan majdub dan salik dengan ucapannya, maka nadhahiru dzikrin illa an batini syuhudihi wa fikrin. Zikir yang terlihat bersumber dari penyaksian batin dan hasil berpikir. Zikir yang terlihat bersumber dari penyaksian batin dan hasil berpikir. Zikir yang lahir tak lain bersumber dari penyaksian terhadap Tuhan secara batin dan hasil tafakkur tentangnya. Masing-masing dari majdub dan salik tidak mengucapkan zikir secara lahir kecuali setelah menyaksikan Tuhan secara batin dan memikirkannya. Ya, bahasanya apa? Tafakkur dan syuhud. Jadi ya syuhud, ya tafakkur, ya menyaksikan, ya memikirkan. Seorang majdub akan mengalami hal itu. Sedangkan salik tidak mengalaminya karena tebalnya sifat kemanusiaannya. Meski demikian, ia tetap tidak kehilangan cahaya secara total. Jika tidak mendapatkan cahaya tersebut, tentu ia tidak akan berzikir. Seperti telah disebutkan di awal, sekiranya di pasal-pasal yang lalu, sekiranya tidak ada karunia ilahi, tidak akan ada zikir. Atau sekiranya tidak ada tajalli atau penampakan ilahi, tidak akan ada tahalli atau penyerapan sifat-sifat Allah. Maksud zikir di sini adalah seluruh amal lahir. Disebut zikir karena zikir adalah ruh amal-amal tersebut. Karena semua amal mengandung zikir atau mengingat Allah. Masing-masing dari penyaksian dan tafakkur untuk melakukan zikir dijalani oleh majdub dan salik. Ashhadaka min qabli ayyashtashhidaka fanataqad bi ilahiyatihi bi ilahiyatihi dhahir wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu was-sarair. Allah membuatmu menyaksikannya sebelum memintamu menyaksikannya. Maka dari itu seluruh anggota tubuh pun mengakui ketuhanannya, ketuhanan Allah. Dan semua hati serta relung batin menyadari keesaannya. Allah menampakkan dirinya dalam hatimu. Dengan begitu kau bisa menyaksikannya berdasarkan kadar diri dan kedudukanmu sebelum dia memintamu untuk bersaksi atas keagungannya dengan zikir dan ibadahmu. Karena zikir dan ibadah adalah sebentuk kesaksianmu atas keagungan Tuhan yang patut disembah dan diingat, serta pengakuan atas keesaannya. Oleh karena itu, semua anggota tubuhmu akan berbicara tentang ketuhanannya, ketuhanan Allah, atau berbicara tentang segala hal yang menunjukkan ketuhanan Allah. Sedangkan hati dan batin akan menyadari keesaannya. Kemungkinan maknanya adalah di alam ghaib Allah membukakan hakikat ketuhanan, keesaan, dan kepengaturannya untuk para arwah. Di alam nyata dia juga menampakkannya dengan cara memasukkan hakikat itu ke dalam jasad-jasad. Selanjutnya melalui lisan para nabinya, para jasad itu dituntut untuk bersaksi atas ketuhanannya. Maka semua jasad pun bersaksi dengan lisan dan ucapannya. Kesaksian itu keluar dari jasad ketika ia dituntut untuk bersaksi berdasarkan apa yang disaksikannya. Jadi niki
maknane alastu birabbikum bala syahidan. Terus di alam nyata ya kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk tahu, untuk ngalami ataupun untuk beramal ataupun melakukan. Makna ucapan Ibnu Athaillah Allah membuatmu menyaksikannya adalah Allah menampakkan keesaannya di alam arwah. Sebelum memintamu untuk menyaksikannya, bermakna dia memintamu bersaksi setelah menempatkan keesaannya di dalam jasad, sehingga jasad berbicara tentang ketuhanannya dengan lisan dan ucapan. Maksudnya, ketika Allah meminta jasad melalui lisan para nabinya untuk bersaksi, jasad pun angkat berbicara dan menyaksikan keesaannya. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Atau ngoten nggih. Nanti yang pasal terakhir ini gitu. Jadi antara niku wau alastu birabbikum, bahkan ada keterangan yang menjelaskan bayi itu lek rohnya kok. Kita tidak berbicara takdir, tidak berbicara kodok kodar. Ketika rohnya itu ditanya kok kak gelem bala syahidna, maka ya kak sida ditiupkan ke roh ketika usia 4 bulan. Makanya ono sing keguguran lah, ono sing mati nek jero lah, dan banyak hal. Itu di keterangan yang disebutkan itu bahwa rohnya itu tidak mau bersaksi ataupun tidak mau mengakui keesaan Allah. Pun wonten sing kirang paham. Bin
Tak kei gambaran yo. Iki tutup jawaban tapi gambaran saja. Tanpa berarti Mbak sempat sering atau disampaikan sampai apa? Bahwa bayi itu adalah suci, bahwa bayi itu adalah ikhlas. Tanpa ono apa itu semua anggota tubuhmu akan berbicara tentang ketuhanannya atau berbicara tentang segala hal yang menunjukkan ketuhanan Allah. Sedangkan hati dan batin akan menyadari keesaannya. Akhirnya aku memahami ini ya, memahami kata-kata redaksi ini, yo ikhlas arek bayi itu Pak. Bahwa sandang, pangan, papan, itu dijamin ambil Gusti Allah. Bahwa min dabbatin fil ardi apa ayatnya? Bahwa semua yang kegermetan di bumi ini dijamin ambil Gusti Allah itu kan. Akhirnya dari situlah bahwa anggota tubuh ini bisa difahami atau bisa diartikan anggota tubuh ini mengucapkan atau berbicara tentang keesaan Allah. Nanti lihat ini kata-katanya panatokot biuluhuyatihi ad-dhawahir, maka dohir itu akan berbicara dengan ketuhanannya Allah, dengan keesaannya Allah. Ai al-jawarih al-dhahira nutqan hakikiyat fil lisan wa haliyan fi ghairi. Maksudnya jawarih itu adalah anggota dohir anggota dohir atau jasad lah, tafsirannya adalah ajsam. Bahwa lisan itu memang benar-benar mengucapkan secara hakiki, mengucapkan entah Allahu Akbar lah atau apalah, wahalian fi ghairi, dan secara tingkah ataupun apa bahasa tubuh pada selain lisan, pada selain bibir. Atau ini yo saking coblok ya awake dhewe gak krungu apa ana bayi lah, ana manuk lah, ana kewan apa sing dzikir rasane kan. Kan iki mah sadurunge bahas dzikir. Atau lek sing apa? Manuk kloro, petik kloro itu kan uzkur kung katsira kan jarine. Saking telinga kita yang terlalu tebal sampai hijab itu kan krungune mare kiu-kiu malian. Male kiu-kiu malian. Ono sik pin. Ya. Kok kono mungkin kalaupun tidak menjawab paling enggak untuk gambarannya seperti
Heeh. Tapi kan duwe akal, Pak. Masa arek baik gak duwe akal? Tapi kan belum sempurna. Atau memang sengaja tidak dipakai? Kan kano, bahkan kano sangkut pautnya ambil akal tuh ini. Maksudnya kan iki batin ambil dohir saja, Pak. Lama ini kan kita itu kan rancune milah-milah sing sering kita bahas itu loh. Ati batin iku piye? Loro atiku ndek ndi? Kan ngono to. Wong judule iku ndek utek kabeh lho, Pak. Diketok gulune wis gak iso loro ati kan ngono. Atau ya itu mati atau yang saya sampaikan pernah saya sampaikan itu bahasa majazi, bahasa kinayah, bahasa majazinya ya bahasa paling enggak ruh kan mungkin. Kalau secara jasad, secara dohir itu hati fungsinya menyaring darah, atau ya bahasa majazinya bahwa apa? Yusamma qalban litaqallubiha kan dinamakan hati, dinamakan kolbun li taqallub ya karena molak malik ya, kan sering bolak balik. Itu kan bahasa mungkin bahasa majazi. Nongkolin tuh nih. Kalau sih nggak puas jawaban. Ya salikun itu, salikun salikin golongan yang pertama, yang ada orang yang berzikir agar terang hatinya, itu mereka adalah salikin. Kemudian ada orang yang terang hatinya lalu berzikir, mereka adalah majdubun. Baginya berzikir seakan bernafas seperti biasa bahkan lebih ringan lagi, atau kalau digambarno lebih ringan lagi iku ya zikir ambekane akan dikire. Ya mbok piye gak paham. Ya gak tahu apa. Maksudnya gak tahu jadab. Waduh gak tahu jadabe gak usah cerita. Sing pertama
beda halnya dengan golongan yang pertama. Kan tujuan berzikir agar terang hatinya. Jelek sing golongan pertama beda halnya dengan golongan yang pertama. Ya sing golongan pertama ya mungkin satu nafas itu 1 kali zikir, atau mungkin satu zikir itu 5 nafas, ngono kan. Wes Rit, itu nih.